semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, di sini sebelum itu perkenalkan saya Amalia Manula, salah satu mahasiswa IAIN Institut Agama Islam Negeri Kendari, program studi pendidikan guru bahasa Indonesia. Nah, langsung saja di sini saya ingin sebelum saya melakukan proses pembelajaran, sedikit saya ingin membahas tentang materi-materi yang akan saya pelajari yang ada di dalam silabus. Nah, kelas yang akan saya ajarkan yaitu kelas 4. Kemudian saya akan di dalam silabus itu saya akan sedikit memberikan gambaran secara umum materi yang ada di dalam silabus kelas 4. Nah, adapun materi yang ada di dalam silabus kelas 4 di semester 1 yang membahas tentang adanya bola voli, kemudian adanya kasti, adanya atletik atau jalan cepat, kemudian berdiri. Nah, itu adalah materi-materi yang ada di dalam sebuah silabus kelas 4. Kemudian adapun KD atau kompetensi dasar yang ada di dalam silabus ini, di dalam silabus semester 1 kelas 4 di sini terdiri dari 10 kompetensi dasar. Nah, kemudian di semester 2 silabus semester 2 kelas 4 ada 12 kompetensi dasar. Nah, kemudian adapun materi-materi yang ada di dalam silabus semester 2 kelas 4, yang pertama yaitu senam lantai, kemudian adanya irama lantai, kemudian adanya renang gaya dada, kemudian adanya prosedur berbagai aktivitas kebugaran jasmani dan perilaku terpuji pergaulan sehari-hari. Nah, itu adalah materi-materi yang ada di dalam silabus semester 2. Nah, kemudian adapun materi yang akan saya ajarkan atau materi yang saya pilih dalam sebuah silabus ini yaitu prosedur berbagai aktivitas kebugaran jasmani. Nah, itu adalah materi yang akan saya ajarkan di kelas 4 nanti. Nah, sebagai seorang guru yang profesional, tentunya sebelum mengajar, kita perlu menyiapkan yang namanya RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, agar supaya proses pembelajaran yang akan dilaksanakan di dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran itu bisa tertata dengan rapi. Oleh karena itu, di sini saya telah membuat sebuah RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran sesuai materi yang akan saya ajarkan di kelas 4, yaitu aktivitas kebugaran jasmani. Ini adalah RPP yang telah saya buat sesuai materi-materi yang akan saya bawakan. Di sini ada kompetensi dasar, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian ada kegiatan inti, ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup yang akan dilaksanakan pada proses pembelajaran berlangsung. Oke, baik. Sebelum itu, Ibu harap semuanya bisa tenang ya. Pada saat proses pembelajaran dimulai, semuanya bisa menyimak apa yang Ibu sampaikan dengan baik. Ibu harap semuanya bisa tenang ya. Nah, baik, kita masuk ke pembelajaran, pembelajaran kita yaitu kebugaran, aktivitas kebugaran jasmani. Nah, tadi Ibu sudah sampaikan bahwa tujuan pembelajaran kita yaitu siswa mampu menjelaskan 4 unsur dari aktivitas kebugaran jasmani. Kemudian setelah menonton dari video, siswa mampu mempraktikkan di lapangan apa-apa saja aktivitas kebugaran jasmani. Nah, adapun aktivitas kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani sangat dibutuhkan untuk tubuh kita. Karena kenapa? Ketika kita ingin melakukan sesuatu, tubuh kita harus betul-betul sehat. Nah, dengan adanya kebugaran jasmani ini, kita bisa melakukan aktivitas kita dengan baik. Nah, dengan adanya aktivitas yang baik,
tubuh kita juga bisa menjadi lebih sehat. Nah, kebugaran ini sangat perlu untuk kita ketahui, yang dimana adanya 4 unsur empat unsur aktivitas kebugaran jasmani. Yang pertama, kekuatan. Nah, di sini kekuatan yang dilakukan adalah sebagai kondisi kekuatan yang dilakukan di sini adalah kondisi tubuh yang dapat mempengaruhi otot kita. Nah, kekuatan ini dapat mempengaruhi otot-otot yang ada di dalam tubuh kita yang dibebankan untuk menjalankan sesuatu. Nah, kekuatannya di sini ketika kita mengangkat sesuatu, kita perlu yang namanya kekuatan. Nah, saat kita mengangkat, otot-otot kita semua ini akan bekerja dengan baik. Nah, kemudian adanya daya tahan. Nah, daya tahan di sini sangat diperlukan juga. Karena kenapa? Daya tahan tubuh ini, daya tahan. Nah, kita sangat membutuhkan daya tahan tubuh. Kenapa? Daya tahan ini berkaitan dengan stamina atau kekuatan yang ada di dalam tubuh kita, atau kemampuan melakukan aktivitas dalam jangka waktu yang sangat lama. Nah, daya tahan tubuh ini merupakan salah satu stamina yang sangat dibutuhkan untuk kemampuan aktivitas kita pada saat jangka waktu yang begitu lama. Kemudian daya tahan ini juga membutuhkan latihan yang kompleks karena berkaitan dalam meningkatkan kinerja paru-paru, jantung, dan sistem peredaran darah. Nah, ini merupakan kekuatan ini merupakan satu hal yang sangat penting karena dimana merupakan bisa bertahan begitu lama, yang bisa menyebabkan meningkatkan kinerja paru-paru, kemudian jantung, kemudian sistem peredaran darah, dan sistem kekebalan atau sistem kekuatan otot. Nah, ini adalah pengertian dari daya tahan. Kemudian kecepatan. Nah, dalam kebugaran jasmani perlu yang namanya kecepatan. Kecepatan di sini yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu. Kekuatan untuk melakukan sesuatu gerak dalam periode waktu yang sangat singkat. Nah, ketika kita melakukan sesuatu dengan sangat singkat, maka kecepatan yang kita lakukan berarti itu kecepatan yang kita lakukan itu merupakan kecepatan yang bagus. Nah, di sini kecepatan ketika kita berlari dengan kecepatan waktu yang singkat, maka itu merupakan salah satu kekuatan yang sangat bagus. Kemudian yaitu kelincahan. Nah, kelincahan di sini yaitu ketika kita melakukan sesuatu dengan sangat cepat, atau salah satunya itu ketika kita menaiki anak tangga. Nah, di situ kita menggunakan kelincahan. Nah, jadi ini adalah 4 unsur yang harus kita ketahui, yaitu adanya kekuatan, kemudian daya tahan, kemudian kecepatan, dan kelincahan. Nah, adapun manfaat. Nah, kemudian adapun tujuan dari kebugaran jasmani, yang pertama yaitu meningkatkan sistem sirkulasi darah, kemudian saraf dan fungsi jantung, kemudian meningkatkan kemampuan kelenturan. Nah, kelenturan dan kecepatan, kemudian mempercepat pemulihan fungsi organ dalam tubuh, lalu merangsang perkembangan dan pertumbuhan. Ini adalah tujuan dari aktivitas kebugaran jasmani. Kemudian adapun manfaatnya yaitu meningkatkan stamina tubuh, dapat meningkatkan kekuatan tubuh, kemudian meningkatkan energi, kemudian mengatasi depresi yang berlebihan, dan respon tubuh yang cepat dan tepat, serta masih banyak lagi manfaat-manfaat dari kebugaran jasmani. Kemudian adapun bentuk-bentuk latihan dari kebugaran jasmani ini adalah adanya yang pertama push up. Nah, push up di sini dapat
meningkatkan kekuatan otot tangan. Kemudian adanya sit up. Sit up di sini kekuatan otot perut, meningkatkan kekuatan otot perut. Itu adalah gunanya sit up. Kemudian back lift atau kekuatan melatih otot punggung. Nah, back lift ini merupakan sesuatu kebugaran jasmani ketika kita ingin melatih kekuatan otot punggung. Dan yang keempat yaitu kekuatan otot lengan dan kekuatan badan. Nah, jadi ini adalah bentuk-bentuk dari latihan kebugaran jasmani. Nanti ibu akan memperlihatkan dari video-video tersebut yang dimana adanya kekuatan daya tahan, kemudian kelincahan, kemudian dan 4 unsur lainnya. Ibu akan memperlihatkan videonya. Nah, dari sini, dari penjelasan ibu tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan atau anak-anak apakah masih ada yang kurang dipahami? Silahkan bertanya ke ibu. Baik, sekarang kita buka sesi diskusi ketika ada yang ingin bertanya. Oke. Karena tidak ada, ibu harap semuanya sudah paham ya. Kemudian dari video, setelah menonton video tadi, ibu harap kita bisa keluar ke lapangan untuk memperhatikan apa-apa saja yang terkait tentang aktivitas kebugaran jasmani. Nah, dari pembelajaran tadi dapat kita ketahui bahwa kebugaran jasmani ini sangat dibutuhkan dalam tubuh. Oleh karena itu kita harus terus berolahraga agar supaya daya tahan tubuh kita bisa lebih baik. Nah, sampai sini ketika sudah tidak ada yang ingin bertanya, maka pembelajaran bisa kita tutup. Sebelum kita tutup, ibu harap sebelum kita tutup ada yang bisa menentukan. Nah, adapun kesimpulan dari materi kita pada hari ini yaitu yang dimana kita membahas tentang aktivitas kebugaran jasmani. Sudah diketahui bahwa aktivitas kebugaran jasmani merupakan aktivitas yang sangat dibutuhkan oleh tubuh agar supaya tubuh kita menjadi lebih kuat. Nah, adapun unsur dari aktivitas kebugaran jasmani yaitu adanya kekuatan, daya tahan, kelincahan, dan kecepatan. Nah, itu adalah unsur yang sangat perlu kita ketahui dalam aktivitas kebugaran jasmani. Nah, agar supaya otot-otot kita tidak terlalu kaku ketika kita melakukan aktivitas yang begitu berat, maka diperlukannya aktivitas kebugaran jasmani. Oleh karena itu, anak-anak tetap jangan lupa untuk terus berolahraga. Nah, salah satu aktivitas olahraga yang sangat mudah untuk kita lakukan di dalam rumah, dalam kehidupan sehari-hari, yaitu melakukan aktivitas pekerjaan rumah. Nah, itu juga bisa merupakan meningkatkan kekuatan daya tahan tubuh kita atau kekuatan otot-otot kita. Nah, mungkin cukup sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu harap ketika pulang di rumah, jangan lupa untuk terus belajar agar supaya cita-cita dan keinginan yang kita harapkan bisa tercapai. Nah, oleh karena itu ibu harap juga tetap berolahraga agar supaya tubuh kita menjadi lebih kuat dan sehat. Oke, mungkin itu saja dari ibu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sebelum kita tutup pembelajaran, mari kita tepuk semangat. Semangat. Iya. Semoga kita semua tetap semangat dan harus tetap semangat dalam melaksanakan atau melakukan aktivitas kita. Nah, di sini ibu sebagai guru pamit undur diri dengan ucapan billahi fis. Sebelum menutup, alangkah kita menutupnya dengan berdoa. Iya,
Sebelum kita menutup pembelajaran, marilah kita berdoa secara bersama-sama di dalam hati, sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, di sini saya ingin melakukan aktivitas kebugaran jasmani. Sebelum kita melakukan aktivitas kebugaran jasmani, tentunya kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu, agar supaya otot-otot kita tidak kaget ketika kita melakukan aktivitas kebugaran jasmani atau melakukan aktivitas yang berat. Oleh karena itu, silakan disimak dari